Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Saya Winda Ayu Maisita, NIM 2031900314 dari kelas PGMII. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemahaman, penerapan, dan pengkajian pengembangan kurikulum berbasis karakter. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan, yaitu usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Untuk kurikulum yaitu program pendidikan yang disediakan oleh sekolah untuk siswa melalui program yang telah direncanakan. Sedangkan karakter merupakan nilai-nilai yang sudah terpatri dalam diri seseorang melalui pendidikan atau pengalaman yang menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilakunya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu proses pembentukan karakter dan strateginya. Pembentukan karakter siswa merupakan suatu yang penting tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Nah, menurut Ridwan, 3 hal pembentukan karakter yang perlu diintegrasikan. Yang pertama yaitu knowing of good, yang kedua yaitu feeling of good, dan yang terakhir yaitu active in the good. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu penerapan kurikulum berbasis karakter, yang disebut juga implementasi kurikulum, adalah upaya pelaksanaan atau penerapan yang telah ada. Serta implementasi kurikulum ini mencakup 3 kekuatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya akan meneruskan penjelasannya dari Mbak Winda. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum berbasis karakter. Ada 3 poin yang saya bahas. Yang pertama itu adalah apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum berbasis karakter itu? Nah, pengembangan kurikulum berbasis karakter itu adalah usaha terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditujukan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya menuju kurikulum yang berorientasi pada pengendalian, pengembangan, penguatan karakter peserta didik sebagai individu, profesional, dan warga bangsa Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan tentang apa sih pentingnya pengembangan kurikulum berbasis karakter itu. Pengembangan kurikulum itu menjadi penting untuk menginovasi, memperbaharui, dan mengembangkan kurikulum yang sebelumnya ke arah yang lebih baik. Kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum berbasis karakter. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa karakter menjadi dasar dan tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah keberhasilan dan kesuksesan yang ditentukan oleh karakter. Sudah diteliti oleh di Harvard University di Amerika Serikat, yaitu oleh Ali Ibrahim Akbar tahun 2000. Dia itu mengatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan intelektual, pengetahuan, dan kemampuan teknis hard skill saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola diri, orang lain, dan lingkungannya. Bagaimana kita mengelola diri, mengelola orang lain, membantu orang lain, memanfaatkan, pokoknya bisa nolong orang lain ya, kayak gitu. Dan bagaimana kita ke lingkungan, ke masyarakat, kayak gitu. Penelitian ini mengungkapkan 80% kesuksesan ditentukan oleh kecakapan soft skill-nya dan 20% itu ditentukan oleh kecakapan hard skill-nya. Dan yang kedua, tentang karakter terbentuk dari pendidikan dan lingkungannya. Ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya, peserta didik atau anak itu berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia dan manusia itu bekerja dan mempelajari aturan main. Jadi segala aspek ada di dunia ini, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, berakhlakul karimah jika dapat tumbuh pada lingkungan
pengembangan dan pendidikan yang berkarakter baik pula. Jadi kalau anak itu tumbuh berkarakter baik, mempunyai berakhlakul karimah, jika dapat tumbuh pada lingkungan pendidikan yang berkarakter pula. Jadi sangat penting sekali mempunyai lingkungan yang berkarakter yang baik juga. Dan yang ketiga adalah Indonesia membutuhkan SDM yang tangguh. Indonesia itu memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Terus yang poin ketiga, tujuan dan langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis karakter. Tujuan dari kurikulum berbasis karakter itu adalah penanaman, internalisasi, pembudayaan, dan pemberdayaan nilai karakter positif pada peserta didik itu baik sebagai individu, profesional maupun warga bangsa dunia. Tujuan ideal dari kurikulum ini adalah membentuk generasi terbaik, adalah generasi yang menyerahkan seluruh kegiatannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa tahapan simultan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Kedua, menganalisis kebutuhan pendidikan. Ketiga, menyusun desain kurikulum. Keempat, validasi kurikulum. Kelima, mengimplementasi kurikulum. Dan keenam, mengevaluasi kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.